memandu acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Yirahayu. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, yang kami hormati PLT Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Dr. Wardani Sugianto MPD, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, yang kami hormati Kepala Bidang SMK seluruh Indonesia, yang kami hormati Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang kami banggakan. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu dalam acara webinar Irapor SMK seri 1 peningkatan akses admin dalam pengelolaan Irapor SMK versi 705. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya kita dapat hadir di acara webinar Irapor SMK pada pagi hari ini. Untuk mengawali hari yang penuh semangat hari ini, juga meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, marilah kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak Ibu dalam sikap sempurna. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di bidang penilaian tahun 2024, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan melakukan pengembangan Irapor SMK sebagai platform untuk menjadi dokumen hasil asesmen pembelajaran peserta didik yang terhubung dengan Dapodik. Dan acara selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan dan arahan dari PLT Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Dr. Wardani Sugianto MPD, yang telah bergabung bersama kami secara daring. Selamat pagi, Pak Wardani. Ya, baik Pak Wardani, untuk waktunya kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kita hormati bersama Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Ibu Dr. Insinyur Bibi Yuliati, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia, yang saya hormati Kepala Bidang SMK di seluruh Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang hadir dalam webinar Irapor SMK seri 1 ini.
Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa setelah sekian waktu kita menyelenggarakan pembelajaran di tahun 2023, tahun 2024 ini kita telah memasuki eh, akhir tahun pembelajaran di mana kita harus mendokumentasikan prestasi-prestasi belajar, fakta-fakta portofolio dari anak-anak kita dalam mengikuti pembelajaran selama satu tahun pembelajaran ini. Nah, oleh karena itu, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan mensosialisasikan e-raport SMK seri 1 sebagai peningkatan akses admin dalam pengelolaan e-raport SMK versi 7.05. Bapak dan Ibu yang saya hormati, administrasi itu masih menjadi panglimanya organisasi. Jadi kalau semua kegiatan terdokumentasi dengan baik, terdata dengan baik, maka akan memudahkan kita mengambil keputusan, kita mengambil langkah berdasarkan data-data yang ada, termasuk data prestasi anak-anak kita. Oleh karena itu, kita wajib mendokumentasikan seluruh administrasi kegiatan satuan pendidikan kita ataupun administrasi di tingkat provinsi maupun juga di tingkat pusat. Nah, hari ini kita akan mensosialisasikan e-raport sebagai dokumen daripada anak-anak kita yang belajar selama satu tahun pembelajaran ini. Oleh karena itu, dokumen ini harus tertata rapi, terdokumentasikan rapi sebagai bukti, sebagai pengakuan atas prestasi anak-anak kita dalam mengikuti pembelajaran di tahun 2023, tahun 2024 ini. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengingatkan kembali dalam kurikulum Merdeka yang pembelajarannya berbasis pada peserta didik dan terdiferensiasi. Ini mohon untuk bisa menjadi perhatian kita semua dalam mendokumentasikan. Dan di dalam Merdeka Belajar, kita tidak wajib ya mendokumentasikan hal-hal yang bukan merupakan fakta senyatanya. Tetapi kita wajib mendokumentasikan fakta-fakta senyatanya dari prestasi belajar anak-anak kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bukan berarti tidak ada asesmen, tidak ada pengukuran, tidak. Tetapi hasil pengukuran adalah pengukuran yang senyatanya dari anak-anak kita. Dan kenaikan kelas adalah bagian daripada kegiatan untuk melanjutkan proses pembelajaran pada tahun berikutnya sesuai dengan usia anak kita. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam mendokumentasikan fakta-fakta dari anak-anak kita itu upayakan benar-benar fakta senyatanya dari anak-anak kita. Kalau tahun ini terjadi peningkatan, ya syukur ada peningkatan prestasi dari anak-anak kita. Kalau terjadi penurunan, ya mari nanti kita lakukan identifikasi. Penurunan apa yang menyebabkan prestasi anak-anak kita itu menurun. Kemudian kita lakukan refleksi bersama. Kita susun benahi perencanaannya, kita susun benahi implementasinya. Jadi harapan kami Bapak dan Ibu, kita tidak terlalu berlebihan merayakan prestasi anak-anak kita, prestasi belajar kita, anak-anak kita yang mungkin dalam tanda petik sudah di atas rata-rata atau lebih tinggi dari rata-rata. Ya, tetapi meskipun lebih tinggi dari rata-rata atau sama dengan rata-rata atau di bawah rata-rata, yang lebih utama adalah bagaimana kita melakukan identifikasi, melakukan refleksi, dan melakukan benahi perencanaan dan benahi implementasinya, khususnya refleksi yang dilakukan oleh para guru di ruang kelas, para guru di ruang belajar, di workshop, di praktek, di PKL, ya, agar kita bisa melakukan perbaikan berkelanjutan untuk tahun-tahun yang akan datang.
Nah, ini terkait dengan pembelajarannya. Jadi kami mengucapkan selamat Bapak dan Ibu sudah bisa melampaui tahun pembelajaran tahun 2023-2024 ini dengan selamat, dan mungkin saat-saat ini ada kegiatan assessment bagi anak-anak kita yang dilakukan baik yang kejuruan maupun yang umum, silahkan. Namun harapan kami tuangkan itu fakta-fakta yang senyatanya. Kemudian kita berusaha agar prestasi belajar yang ditulis dalam e-raport ini terkoneksi dengan Dapodik, agar kita ada kemudahan ya koneksi-koneksi ini terhubungnya dengan data yang lainnya, ada kemudahan untuk mengunduh, untuk mengambil kesimpulan, untuk menganalisis guna perbaikan berkelanjutan. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, raport ini sudah kita upayakan, kita selalu perbaiki juga dari tahun ke tahun, dan harapan kami ini menjadi alat yang bermanfaat dari Bapak dan Ibu bagi peningkatan layanan kita dengan perencanaan berbasis data, khususnya perencanaan pembelajaran, khususnya perencanaan kegiatan-kegiatan yang berfokus pada pembelajaran baik di bengkel, workshop, maupun pembelajaran yang ada di ruang teori. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat untuk mengikuti sosialisasi ini agar kita semua bisa mendokumentasikan fakta-fakta nyata dari anak-anak kita, dan bukti-bukti ini juga akan menjadi bahan refleksi bagi orang tua, bagi para siswa, bagaimana mereka harus meningkatkan belajar mereka. Ya, ini yang harus kita perhatikan bersama. Jangan sampai kita mendokumentasikan hal-hal yang tidak nyata dan mereka merayakan, tapi merayakan hal yang tidak nyata karena nilainya dinaikkan, dikatrol, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti sosialisasi. Semoga kita semakin hari, semakin tahun, kita selalu meningkatkan manajemen kelas kita, manajemen pembelajaran kita, proses pembelajaran kita, agar kita bisa memberikan yang terbaik dalam mendampingi, memfasilitasi anak-anak kita dalam belajar. Sukses selalu, Bapak dan Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Wardani Sugianto selaku PLT Direktur Sekolah Menengah Kejuruan atas arahan dan sambutannya untuk webinar seri SMK yang seri pertama ini, Bapak. Terima kasih, Pak, atas kehadirannya, Pak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh PLT Direktur SMK bahwa e-raport SMK merupakan sebuah platform yang diharapkan menjadi salah satu tools yang memudahkan sekolah dalam mendokumentasikan hasil belajar peserta didik. Yang tentu saja harapannya ini dapat terhubung dengan Dapodik. Dan sebagaimana disampaikan oleh PLT Direktur SMK, Bapak Wardani, bahwa dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran berorientasi kepada peserta didik. Tentu saja kita wajib mendokumentasikan fakta-fakta nyata yang tentunya mendukung peserta didik untuk bekalnya di masa depan. Tentunya Bapak Ibu dengan sangat bijak untuk memberikan fakta-fakta atau kenyataan ya yang terhadap prestasi dari peserta didik melalui e-raport SMK ini nantinya tentu. Dan kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang baru bergabung, registrasi masih kita buka hingga pukul 8.30. Sehingga Bapak Ibu silahkan untuk mengisi tautan registrasi yang sudah tercantum di kolom chat atau di kolom komentar dari kanal YouTube Direktorat SMK. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam webinar seri 1 ini kita nanti akan ada tautan presensi dan post-test yang akan kami berikan pada akhir sesi dengan para narasumber untuk syarat Bapak Ibu mendapatkan e-sertifikat dari Direktorat SMK. Dan nanti akan ada narasumber yang kita hadirkan
Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan kepada narasumber yang hadir pada pagi hari ini dengan cara menuliskan pertanyaannya, nama Bapak Ibu, dan asal instansi dari Bapak Ibu. Baik, acara selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan narasumber siapa saja sih yang hadir pada pagi hari ini. Dan telah bergabung bersama kami yang pertama, Bapak Wahyudin. Ya, Bapak Wahyudin dari pengembang Irapor SMK. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak Wahyudin dari SMK 1 Kota Tangerang. Beliau nanti akan menjelaskan terkait dengan akses admin dalam pengelolaan Irapor SMK pada termin kedua. Nah, pada termin yang pertama kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Aris Munandar. Selamat pagi, Pak Aris. Selamat pagi, Bu. Ya, Pak Aris Munandar merupakan tim dari Dapodik dan akan menjelaskan terkait dengan penggunaan data Dapodik dalam Irapor SMK. Dan pada sesi yang pertama ini kita langsung saja mendengarkan bersama dari Bapak Aris Munandar. Silakan, Pak Aris. Baik, terima kasih Bu Pratiwi. Terkait dengan materi pagi ini di termin pertama, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan materi terkait dengan Dapodik sendiri. Tapi sebelumnya terima kasih yang saya hormati Direktur SMK, yang saya hormati juga para panitia dan juga di kegiatan kali ini. Terkait dengan aplikasi Dapodik, Bapak Ibu, izin saya share screen. Ada beberapa hal yang harus kami sampaikan terkait dengan penginputan di Dapodik, khususnya untuk pemanfaatan Irapor. Jadi yang pertama tentu dasar hukum yang wajib Bapak Ibu ketahui. Yang pertama terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Statu Data Indonesia. Kemudian yang kedua Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Statu Data Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian turunannya ini di nomor 3, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 303/M/2022 tentang petunjuk teknis data pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta kursus dan pelatihan. Dan yang terakhir, terkait dengan kurikulum yang saat ini kami sudah sematkan di aplikasi Dapodik di semester genap, itu ada di Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 262/M/2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 56/M/2022 untuk pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, untuk yang tahun ajaran baru nanti memang ada perbedaan Bapak Ibu ya. Untuk penerapan kurikulum itu sudah terbit Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Namun karena saat ini proses pendataannya itu masih di semester genap, maka kami masih mengacu pada Permendikbud nomor 262 ini, Bapak Ibu. Kemudian tugas dan peran dari pendataan sendiri ini khususnya untuk satuan pendidikan, tentunya melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik dan melakukan pemutakhiran data secara berkala kurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester, atau ketika ada perubahan data itu langsung dilakukan sinkronisasi atau pemutakhiran data saat itu juga. Kemudian dari kepala sekolah selaku penanggung jawab di satuan pendidikan ini memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik di sejumlah sistem transaksional kementerian. Dan yang terakhir, menjamin kelengkapan, kebenaran, kemutakhiran data yang dikirimkan. Dalam hal ini adalah karena temanya adalah terkait dengan Irapor, maka operator satuan pendidikan ini wajib melakukan atau menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data yang dikirimkan melalui aplikasi Dapodik, karena ini akan berpengaruh terhadap isian Irapornya, Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan pemanfaatan data Dapodik, ini sudah diketahui bahwa Dapodik sebagai sistem penghubung layanan pemerintah, baik di lingkungan internal Kemendikbud
Ristek maupun lintas kementerian atau lembaga. Nah ini Dapodik sebagai satu-satunya sumber data Bapak Ibu di sini adalah yang ditampilkan ada beberapa contoh unit utama yang sudah memanfaatkan data Dapodik. Contohnya dari Ditjen Paudikdaspen dan Vokasi sendiri ini sudah memanfaatkan data untuk BOSP, kemudian Erapor yang saat ini sedang dilaksanakan webinarnya, kemudian ada Fisik dan juga ada Arkas. Selain itu juga masih banyak unit utama lainnya yang sudah memanfaatkan data Dapodik terkait dengan program-program yang ada di unit utama tersebut. Selain itu juga selain dari lintas Kemendikbudristek, untuk kementerian atau lembaga lain ini ada Pemda yang ingin memanfaatkan data Dapodik ataupun dari lembaga lain yang sudah memanfaatkan data Dapodik. Kemudian karena tema di pagi hari ini atau di Termin 1 ini adalah terkait dengan Erapor, maka saya perlu menyampaikan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu selaku operator satuan pendidikan perhatikan dalam pengisian data di aplikasi Dapodik, khususnya untuk pemanfaatan Erapor ya Bapak Ibu. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu melakukan penginputan pembelajaran, khususnya untuk di pembelajaran reguler, ini sudah terisi dengan lengkap, karena di semester genap ini kami masih mengacu pada Kemendikbud 262 tahun 2022, ini kami sudah sesuaikan terkait dengan jumlah jam maksimal, itu sudah kami sesuaikan berdasarkan struktur kurikulum yang ada di Kemendikbud 262 itu Bapak Ibu. Kemudian, pastikan Bapak Ibu di satuan pendidikan ini mengecek kembali pemetaan PTK, kemudian juga dari isian SK mengajar, kemudian tanggal SK-nya, kemudian jumlah jamnya, ini pastikan sudah terisi dengan lengkap. Dari kelompok umum, kemudian untuk yang kelompok kejuruannya, kemudian untuk yang kelompok tambahan, mata pelajaran pilihan, dan itu. Nah, di sini jumlah jam maksimal yang tertera di aplikasi Dapodik itu sudah termasuk alokasi intrakurikuler per tahun, ditambah alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun. Jadi di sini untuk yang mata pelajaran sudah kami tambahkan per mata pelajaran. Namun di sini memang ada tambahan satu mapel namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu semata-mata untuk mengakomodir penginputan tugas tambahan koordinator P5-nya. Jadi kami luruskan di sini terkait dengan satu mapel untuk yang P5 di tampilan di Dapodik gitu ya, yang tertera di situ ada 2 jam, itu hanya untuk mengakomodir tugas tambahan koordinator P5. Sementara untuk alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sudah kami sematkan di masing-masing mata pelajaran. Seperti itu. Kemudian untuk penginputan pembelajaran SMK yang agak berbeda dengan jenjang lain, yaitu penginputan mata pelajaran proyek IPAS. Jadi di sini Bapak Ibu perlu melakukan penginputan melalui aplikasi Dapodik, khususnya untuk yang di rombongan belajar reguler gitu ya. Yang pertama tentu Bapak Ibu isi kolom yang tersedia di tabel pelajaran dengan lengkap gitu ya, dari mulai nama bidang studinya, kemudian nama bidang studi lokal, kemudian PTK yang ditugaskan untuk mengajar, kemudian SK-nya, tanggal SK-nya, jumlah jam mengajar, itu ditambahkan melalui mata pelajaran proyek IPAS. Nah, jika proyek IPAS ini diajarkan oleh lebih dari satu PTK, maka Bapak Ibu bisa menambahkan PTK lainnya menggunakan tombol sub mata pelajaran yang ada di rombongan belajar. Yang tombolnya warna ungu ini Bapak Ibu di sebelah PKL gitu ya. Jadi kemudian contoh misalnya terkait dengan proporsi JP antar aspek IPAS ini, IPA dan IPS, ini disesuaikan dengan kebutuhan program keahlian masing-masing. Kemudian nama mapelnya ini harus memuat aspek IPAS gitu ya. Contoh misalnya di tampilan di sini, untuk yang guru pertama itu mengajarkan makhluk hidup dan lingkungan, kemudian di guru yang kedua itu mengajarkan bumi dan antariksa. Jadi karena ada jumlah jam maksimal sebanyak 6 jam, maka 2 jam diajarkan oleh satu guru, kemudian 4 jam diajarkan oleh guru lainnya.
ini sudah terakomodir di aplikasi Dapodik menggunakan fitur submata pelajaran. Kemudian ini juga sama terkait dengan penginputan dasar-dasar program keahlian. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menambahkan gitu ya dasar-dasar program keahlian di masing-masing program. Kemudian ini juga sudah mengakomodir jika memang diajarkan oleh lebih dari satu guru, maka bisa menggunakan fitur penambahan melalui tombol submata pelajaran. Jadi contoh misalnya di sini maksimal jamnya itu ada 12 jam untuk dasar-dasar program keahlian. Kemudian karena ada 3 guru yang mengajarkan itu masing-masing 4 jam, maka guru pertama itu dimasukkan di dalam rombongan belajar reguler yang pembelajaran utama, sementara 2 guru lainnya itu ditambahkan ke dalam sub pelajaran. Seperti itu. Kemudian di kolom nama bidang studi lokal, ini Bapak Ibu wajib menginputkan secara manual gitu ya. Contoh misalnya yang saya contohkan di tampilan ini adalah untuk yang program keahlian PPLG gitu ya. Karena di dalamnya untuk yang dasar-dasar program keahliannya itu adalah contoh Oracle, ada Android dan SQL, maka penginputan nama bidang studi lokalnya itu diinputkan secara manual. Ini bukan pilihan ya Bapak Ibu, jadi bukan pilihan berdasarkan referensi, tapi diinputkan secara manual. Seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan penginputan tema P5 untuk SMA, untuk SMK atau MHK, ini kelas 10 wajib menginputkan 3 project profil dengan 2 pilihan dan 1 tema kebekerjaan. Kemudian untuk kelas 11 ini ada 2 project profil, 1 pilihan dan 1 wajib tema kebekerjaan. Kemudian kelas 12 ini 1 project profil dengan tema kebekerjaan. Nah, untuk kelas 13 yang diselenggarakan di SMK program 4 tahun, ini tidak perlu melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan tidak perlu diinputkan di aplikasi Dapodik. Kemudian selanjutnya memastikan penginputan tema ini sudah terisi, jadi dari tema-tema yang tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya, Bapak Ibu nanti memilih mau tema apa saja yang dimasukkan, kemudian dipilih PTK siapa yang mengajarkan P5 tersebut. Yang dipilih yang pertama adalah koordinatornya dulu yang di pembelajaran utama, kemudian pilih tema P5, tombolnya yang warna oranye, kemudian masukkan tema P5 berdasarkan ini yang dipilih, yang di depan itu adalah koordinator P5-nya, sementara yang di dalam isian pilih tema P5 adalah fasilitator P5-nya Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan validasi mata pelajaran untuk yang PKL di aplikasi Dapodik versi 2024, itu kami sudah menyesuaikan validasi terkait dengan proses bisnis penginputan mata pelajaran PKL. Jadi untuk validasi yang kami tambahkan adalah mata pelajaran PKL hanya dapat diisi di tingkat 12 untuk konsentrasi keahlian 3 tahun dan tingkat 13 untuk konsentrasi keahlian 4 tahun. Kemudian pencatatan mata pelajaran praktik kerja dan lapangan ini hanya dilakukan di salah satu semester, boleh dicatat di semester ganjil ataupun dicatat di semester genap. Kemudian validasi yang ketiga adalah jika rombongan belajar reguler telah terisi mata pelajaran PKL, maka mata pelajaran lainnya itu tidak perlu dicatatkan. Jadi isinya nanti full oleh mata pelajaran PKL itu saja. Sebaliknya, jika misalnya pada rombongan belajar reguler itu telah terisi mata pelajaran selain PKL, maka mata pelajaran PKL ini tidak perlu diisi. Karena itu kan tadi bisa dicatat di dalam satu semester, mau semester ganjil atau semester genap. Kemudian untuk penginputan terkait dengan mata pelajaran praktik kerja lapangan di rombongan belajar reguler, ini tentunya kami juga sudah menyesuaikan dengan panduan praktik kerja lapangan sebagai mata pelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat SMK di tahun 2023. Ini kami sudah sesuaikan gitu ya jumlah jam maksimalnya. Kalau tidak salah ada 44 jumlah jam maksimalnya. Untuk penginputannya, Bapak Ibu nanti di sini dimasukkan pada menu praktik kerja dan lapangan. Jadi di aplikasi Dapodik sendiri ini kami sudah menyesuaikan ketika dalam satu semester itu terdiri dari 5 atau bahkan lebih guru PKL-nya, maka bisa menggunakan fitur tombol praktik kerja dan lapangan. Jadi 44 itu perhitungannya seperti yang ditampilkan ini, kemudian
dari jumlah siswa dalam rombongan belajar, kemudian dibagi 4 dikali jumlah JP per minggu, maka itu hasilnya adalah jumlah peserta didik yang bisa dibimbing oleh PTK tersebut. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Ibu wajib memastikan kelengkapan isian relasi dunia usaha dan dunia industri atau DUDI dan perjanjian kerjasama di menu sekolah. Bapak Ibu ini adanya di data rinci sekolah di Dapodik gitu ya. Pastikan nama-nama perusahaan atau relasi DUDI ini sudah diinputkan lengkap gitu ya, dari mulai namanya, kemudian bidang usahanya, alamat jalan, nama dusun sampai panjang gitu ya isiannya gitu. Kemudian selanjutnya setelah DUDI-nya selesai diinputkan di aplikasi Dapodik, yang selanjutnya adalah melakukan penginputan yang perjanjian kerjasama. Nah, yang perlu dipastikan di sini dan diperhatikan untuk penginputan perjanjian kerjasama, tanggal mulai dan tanggal selesai PKS ini sama seperti penginputan yang PKS. Untuk tanggal mulai dan tanggal selesainya wajib diinputkan dalam rentang waktu bulan Januari atau di semester genap itu, Januari hingga bulan Juni. Kemudian diinputkan di sini aktivitas prakerja, kemudian dipetakan pembimbingnya atas nama siapa. Jika terdapat lebih dari satu pembimbing, maka jangan langsung tambahkan pembimbingnya, tetapi Bapak Ibu wajib menambahkan aktivitasnya terlebih dahulu. Aktivitas prakerja dulu, kemudian di mapping kembali atau dipetakan kembali nama pembimbing. Kemudian setelah pembimbingnya itu dipetakan, selanjutnya adalah memetakan anggota prakerja gitu ya, siswanya gitu ya. Jadi di sini pastikan peserta didik anggota prakerin dipetakan sesuai dengan pembimbing, karena ini nanti akan mempengaruhi isian selanjutnya gitu ya. Kemudian peserta didik yang dibimbing dan dipetakan pada anggota prakerin dalam tabulasi PKS ini harus sama dengan pemetaan anggota rombel di pembelajaran atau rombongan belajar regulernya. Jadi jangan sampai ada perbedaan antara isian anggota rombel reguler dengan yang pemetaan di tabulasi PKS, Bapak Ibu. Kemudian setelah isian PKS ini selesai, selanjutnya Bapak Ibu beralih ke penginputan kompetensi keahlian dilayani. Jadi di sini masing-masing kompetensi keahlian yang sudah Bapak Ibu inputkan atau sudah dari dinas provinsi ya kalau tidak salah untuk yang penambahan kompetensi keahlian ini. Selanjutnya adalah memetakan PKS yang tadi sudah diinputkan di tabulasi PKS kerjasama, itu di-mappingkan ke dalam kompetensi keahlian dilayani. Ini ada tombolnya yang warna hijau, Bapak Ibu, PKS kerjasama, nama tombolnya, kemudian tambahkan di situ untuk misalnya kompetensi keahlian PPLG, itu ada PKS-nya apa saja, itu nanti ditambahkan. Nah, isian ini atau pilihan ini berdasarkan isian PKS yang sudah Bapak Ibu inputkan di slide sebelumnya, seperti itu. Kemudian memetakan selain PKL juga di sini kami ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk yang rombongan belajar ekskul gitu ya. Kan di rombongan belajar Dapodik sendiri itu ada beberapa jenis rombongan belajar. Salah satunya adalah rombongan belajar ekstrakurikuler. Nah, bagaimana cara menginputkan rombongan belajar ekstrakurikuler? Yang pertama, pada menu rombongan belajar ini pilih tombol ekskul, kemudian yang kedua Bapak Ibu klik tambah untuk menambahkan rombongan belajar ekskulnya, kemudian isi sesuai dengan kolom yang sudah ada. Yang pertama adalah nama ekskulnya, kemudian pembinanya siapa, kemudian lokasi atau tempat prasarananya dilaksanakan ekskul tersebut itu di mana, itu nanti diinputkan juga. Kemudian yang keempat, ini ada tombol anggota rombel, jadi nanti Bapak Ibu petakan dalam ekskul tersebut itu siapa saja yang anggotanya gitu ya. Dalam hal ini adalah peserta didik. Kemudian setelah itu Bapak Ibu pindah ke menu data rinci sekolah, di situ ada tabulasi ekstrakurikuler. Nah, setelah itu rombongan belajar yang sudah Bapak Ibu inputkan tadi itu nanti dipetakan di sini Bapak Ibu. Jadi di sini rombongan belajarnya apa tadi, karena sudah saya masukkan contoh jurnalistik, maka selanjutnya jenis ekskulnya itu masuk ke dalam jenis ekskul apa. Kemudian inputkan berdasarkan kolom yang tersedia, nama ekskulnya apa, FK-nya nomornya berapa, tanggal ekskulnya itu berapa, kemudian
jam kegiatan per minggunya itu berapa jam. Itu nanti dimasukkan dalam kolom tersebut, kolom yang tersedia. Kemudian klik simpan untuk menyimpan anggota rombongan belajar ekskul tersebut gitu. Kemudian terakhir, Bapak Ibu, di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu selaku satuan pendidikan, gitu ya. Untuk batas akhir pemutakhiran Dapodik di semester genap ini akan kami tutup di tanggal 30 Juni 2024. Jadi pastikan pengikutan khususnya untuk yang di rombongan belajar yang tadi sudah saya sampaikan beserta indikator-indikator lain itu harap diselesaikan atau dilengkapi sebelum batas akhir ini, sebelum tanggal 30 Juni. Karena lewat dari tanggal 30 Juni 2024, kami akan proses persiapan untuk rilis aplikasi Dapodik untuk yang versi 2025 untuk pendataan semester ganjil Bapak Ibu. Jadi manfaatkan waktu ini gitu ya sebelum tanggal 30 Juni. Kami harapkan inputan dan isian rombongan belajar khususnya ini sudah terisi dengan lengkap. Itu saja mungkin paparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Aris Bunandar yang telah menyampaikan terkait dengan pemanfaatan data Dapodik untuk e-rapor. Dan ada poin-poin penting tadi ya, tentang batas waktu. Ya, ini adalah poin penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan juga admin di sekolah untuk dapat lebih aware terhadap tanggal tersebut ya, tanggal 30 Juni adalah batas untuk mengupdate informasi di Dapodik. Baik Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu yang sudah melakukan registrasi untuk presensi nanti kami akan tayangkan pada sesi tanya jawab. Ya, sekaligus nanti juga ada tautan post-test di presensi, silakan untuk mendapatkan e-sertifikat dari Direktorat SMK. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan, jangan khawatir, Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini akan mendapatkan e-sertifikat dengan cara mengisi presensi di sesi tanya-jawab nanti. Seperti itu. Dan langsung saja, terima kasih Pak Aris atas waktunya. Nanti kita akan kembali lagi di sesi tanya-jawab bersama Pak Wahyudin. Baik. Dan yang kedua, narasumber kita telah hadir. Selamat pagi Pak Wahyudin. Selamat pagi Ibu. Baik Pak Wahyudin, kita langsung saja untuk sesi yang berikutnya. Kita akan membahas terkait peningkatan akses admin dalam pengelolaan e-rapor SMK. Silakan Pak Wahyudin. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati PLT Direktur SMK Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD, yang kami hormati Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu IKM dan Penilaian Bapak Muhammad Widianto SPDMT, dan yang kami hormati Penanggung Jawab Penjaminan Mutu Penilaian Dr. Randa Kurniati Restuningsih MPD, dan yang kami hormati para narasumber, moderator, dan peserta kegiatan webinar e-rapor SMK seri 1. Sebelumnya izin melakukan share screen. Pada kesempatan kali ini, e-rapor SMK telah diberikan atau digunakan selama beberapa tahun, dari mulai versi 1 sampai dengan versi 704 yang lalu, dan sekarang digunakan atau diupdate menggunakan versi 705. Sebelum kita membahas tentang proses atau isi dari e-rapor tersebut, aplikasi e-rapor, yang perlu kita tekankan adalah persiapan dari infrastruktur yang harus disediakan di sekolah. Nah, untuk standar perangkat yang digunakan untuk server ini, kami sangat menyarankan agar menggunakan prosesor yang sudah memiliki 4 core, clock rate minimal 14,6 GHz atau 64 bit,
dan RAM minimal 8 GB, terpasang NIC, storage free-nya 250 GB, sistem operasi Windows 64. Bit ya, sebetulnya bisa juga dipasangkan di berbagai sistem operasi lain seperti Linux, kemudian di online kan menggunakan PPS dan lain sebagainya. Nah, patokan di sini RAM, core dan storage ini sebetulnya ini batas minimal karena memang penggunaan AirPod akan selalu berkembang, sering bertambahnya semester dan tahun. Dalam satu sekolah pasti akan storage yang digunakan juga akan semakin besar, jadi ini bisa ditingkatkan kembali sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di sekolah masing-masing. Selanjutnya adalah instalasi. Instalasi ini ada beberapa, maaf, sebentar, ada sebentar. Baik, sembari Pak Wahyudin menanyakan tautannya, silakan. Sudah? Belum, sebentar. Kami ingatkan lagi kepada Bapak Ibu yang belum registrasi, kami masih berikan kesempatan untuk mengisi tautan registrasi, atau yang nanti akan bertanya di sesi tanya jawab, silahkan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaannya melalui live chat di kanal YouTube Direktorat SMK dengan menyebutkan nama, pertanyaan, dan dari instansi mana. Sudah mulai muncul? Ya, silakan Pak Wahyudin. Oke, ini ada 2 poin di proses instalasi di versi 7.05 ini. Yang pertama adalah bagi pengguna baru yang baru menggunakan AirPod di versi 7.05 ini, yang pertama harus mempersiapkan kebutuhan perangkat yang tadi dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah instalasi menggunakan installer aplikasi AirPod versi 7.05 yang dapat diunduh di laman web AirPod. Kemudian ada tahapan instalasi dan dapat mengacu pada panduan penggunaan AirPod aplikasi 7.05 yang ada disematkan juga di dalam web AirPod smk.net. Kemudian yang kedua adalah bagi pengguna sebelumnya atau versi sebelumnya, yaitu 7.04 yang diupdate ke versi 7.05 menggunakan versi Windows. Ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Yang pertama ini adalah pengguna lama ini harus membuka command prompt atau CMB, kemudian di run administrator, dan kemudian diketikkan CD C AirPod SMK data web, kemudian lakukan git start, enter, kemudian git clean, strip df, kemudian git pull origin main. Selanjutnya adalah Composer update. Yang poin ini yang terakhir di sini adalah PHP Artisan AirPod update, sehingga nanti muncul versi 7.05. Ini untuk versi update yang lama. Poin 1 ada 2 cara ya. Ini ketika update tidak menggunakan atau menggunakan aplikasi 7.05 langsung, jadi update secara oleh sistem. Dan cara yang kedua adalah melakukan instalasi ulang. Sebetulnya ini yang paling kami recommended, jadi instalasi ulang. Tapi sebelum melakukan instalasi ulang ini, pastikan kita membackup atau menyimpan database atau file sebelumnya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pastikan servis AirPod SMK DB dan servis AirPod SMK Web SRP statusnya menjadi stop. Nah, setelah stop, sudah dipastikan stop, melakukan backup folder database dan data web pada patch C, directory C, AirPod SMK.
Di sini kita kopikan atau disimpan di folder atau di tempat yang kita merasa aman untuk menyimpannya. Setelah itu, setelah dipastikan aman dan foldernya langkah pertama dan kedua ini sudah dipastikan betul, baru kita melakukan proses uninstall atau mencopot pemasangan Erapod SMK versi 704. Nanti akan melakukan proses. Setelah proses selesai, pengguna kami sarankan melakukan restart OS atau Windows-nya. Nah, setelah restart, nanti pengguna lama ini bisa mengunduh aplikasi Erapod SMK 705, dan selanjutnya adalah melakukan proses instalasi 705 sampai dengan selesai. Nah, perbedaan di 705 ini perlu kita sampaikan, yang di 704 ke bawah ketika kita proses menginstalasi 704 atau 700 itu awalnya kita harus menginput atau menginstal juga dua aplikasi pendukung, yaitu Git dan Composer. Sedangkan di 705 ini aplikasi Git dan Composer itu sudah disatukan, jadi cukup menginstal, tidak usah lagi memasang aplikasi Git dan Composer. Nah, ketika proses selanjutnya adalah proses setelah melakukan instalasi 705 bagi pengguna lama ini, melakukan lagi langkah mematikan servis Erapod DB, SMK DB, dan servis Erapod SMK Web SRP. Ini pastikan juga stop, kemudian menghapus folder database di PC Erapod SMK. Kemudian kita mengcopy folder database hasil backup dan pasang atau pastekan di Erapod SMK dari yang tadi kita simpan tempatnya. Kemudian pada folder ini mencari file .env di folder data web sebelum backup tadi, yang masternya yang kita backup, foldernya kita kopikan ke folder data web hasil backup paste. Kemudian mengcopy folder storage yang ada folder data web di folder data web yang pertama hasil backup dan pastekan ke patch data web. Nah, ketika ada notifikasi untuk mereplace, maka klik replace all. Setelah selesai mengcopy pastekan satu file LNF dan storage ini, pengguna admin itu menjalankan atau men-start servis Erapod SMK DB dan servis Erapod SMK Web Service-nya. Setelah posisinya menjadi running, maka langkah selanjutnya adalah klik tombol start menu pada Windows, cari menu Erapod SMK dan klik updater. Nanti yang sekarang ini kita ada perbedaannya. Kalau untuk yang versi sebelumnya, updater ini ada di aplikasi BET ya, BET sekarang. Tapi untuk yang versi 705 itu ada di start menu, jadi kita tinggal klik saja. Ada masalah di Composer atau Gitpool dan lainnya, cukup klik updater ini. Nanti ada prosesnya akan agak lama, tergantung spesifikasi dari komputer dan kekuatan dari internet yang ada. Dan setelah selesai, pastikan aplikasinya sudah berubah. Nah, setelah proses untuk pengguna baru pasti akan melakukan registrasi yang akan dilakukan adalah memasukkan NPSN, email, dan password yang ada di Dapodik. Kemudian setelah berhasil, nanti akan masuk ke halaman login
emailnya, usernya, atau memasukkan email dan password Dapodik. Sebetulnya email dan password ini bisa dirubah di aplikasi Erapod sesuai dengan kebutuhan. Dalam artian hanya untuk login ke Erapod SMK, tapi kami tidak disarankan karena nanti akan berpengaruh pada proses sinkronisasi data ke Dapodik. Nah, berikut adalah ini adalah login admin. Menu-menu yang ada di admin ada beranda, sinkronisasi, pengaturan, referensi, profil pengguna, pusat unduhan, daftar perubahan, dan cek pembaharuan. Dan tiap menu utama ini ada beberapa submenu yang diantaranya di sinkronisasi ada Dapodik, Erapod SMK, nilai Dapodik, dan lain sebagainya. Menu selanjutnya adalah ini adalah tampilan beranda, tampilan awal setelah login. Di dalamnya ada PTK menampilkan, di sini ada menampilkan jumlah PTK, jumlah peserta didik, jumlah tujuan pembelajaran yang telah diinput, kemudian jumlah nilai akhir, jumlah capaian kompetensi, jumlah praktik, proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila, identifikasi sekolah, identitas sekolah, dan informasi aplikasi. Nah, ini perlu ditekankan. Untuk poin 1, 2, 7, dan 8 itu berdasarkan dari referensi dari Dapodik. Nah, sumbernya dari Dapodik setelah proses sinkronisasi. Kemudian untuk 3, 4, 5, dan 6 itu berubah setelah dilakukan aktivitas pengisian data assessment oleh masing-masing pengguna, oleh guru, dan yang lainnya. Kemudian pada menu sinkronisasi submenu Dapodik ini admin melakukan proses sinkronisasi secara bertahap. Bertahap dari mulai data sekolah, GTK, rombongan belajar, peserta didik aktif, peserta didik keluar, anggota rombel mapel pilihan, pembelajaran ekstrakurikuler, anggota ekstrakurikuler. Kemudian yang terakhir ada relasi dunia usaha dan industri. Nah, untuk pengambilan data ini harus dilakukan secara berurutan pada pertama kali proses sinkronisasi. Sedangkan untuk selanjutnya dilakukan hanya pada beberapa untuk selanjutnya cukup diklik sinkron item data yang mengalami perubahan di Dapodik. Contohnya, jika di Dapodik ada perubahan ekskul, penambahan ekskul, ekstrakurikuler, ya, ini di sini di tampilan ini masih kosong. Nah, di Dapodik misalkan ditambahkan. Nah, ini di Dapodik setelah disinkron, tunggu 1 kali 24 jam, kemudian baru disinkronkan cukup data ekstrakurikuler dan anggota ekstrakurikulernya saja. Jadi yang mengalami perubahan di Dapodiknya saja. Nah, selanjutnya ini adalah sinkronisasi Dapodik dengan cara kedua, bisa melakukan dengan command prompt. Shortcut-nya atau simpelnya kita sudah siapkan di folder C Erapod SMK Updater. Nah, kemudian nanti kita cari file sinkron dapodik.bat. Kita tinggal klik run administrator. Terus kemudian setelah tampilan command prompt nanti memasukkan email sesuai dengan yang ada atau yang digunakan oleh Dapodik. Kemudian memilih atau memasukkan untuk proses pertama kali pilih 0, ya, diketikkan 0. Sedangkan untuk selanjutnya disesuaikan. Misalkan yang berubah adalah data PTK. Data PTK ini bisa berubah statusnya jadi guru dan lain sebagainya, atau ada penambahan guru atau penambahan PTK. Nah, cukup berarti kita ketikkan 2, kemudian enter. Setelah selesai nanti akan ada muncul notifikasi press any key to continue. Jadi Bapak Ibu bisa menekan sembarang tombol apa saja, bisa enter, bisa backspace, bisa space,
dan yang lain sebagainya untuk menutup aplikasi Kemenprom ini. Jadi setelah itu berarti prosesi sinkronisasi ke Dapodik sudah selesai. Selanjutnya adalah ini sinkron, menu sinkronisasi untuk Erapod. Nah, pada menu ini admin melakukan proses pengiriman data ke server Direktorat SMK. Jadi data yang dipilih, yang dikirim berupa nilai dan data-datanya. Nah, pada kesempatan ini, pada poin ini kami sarankan untuk melakukan proses sinkronisasi minimal 1 kali setiap semester setelah melakukan proses asesmen, penginputan nilai asesmen. Nah, selanjutnya ini adalah proses pengiriman atau menu sinkronisasi nilai Dapodik yang dilakukan untuk mengirim nilai ke aplikasi Dapodik. Nah, pastikan untuk melakukan mengisi URL Dapodik atau lokasi Dapodik. Kebetulan jika memang satu perangkat cukup localhost /281 5774, kemudian tokennya bisa diambil di Dapodik. Nah, ini adalah nilai Dapodik ketika proses sudah dilakukan penilaian pada setiap mata pelajaran. Jadi ada beberapa poin, misalkan ada kelas, contohnya ini ada kelas, kemudian klik generate. Nah, ini nanti akan per kelas masuk ke aplikasi Dapodik. Selanjutnya adalah menu pengaturan. Yang pertama adalah di umum. Di pengaturan umum ini ada beberapa yang harus disiapkan oleh admin. Yang pertama adalah menentukan periode aktif semester yang sedang berlangsung, yang akan dilakukan proses penilaian. Kemudian menginput atau memilih tanggal rapot semester. Rapot semester yang akan ada tercetak pada setiap rapot di akhir semester. Kemudian ada tanggal rapot kelas akhir untuk kelas 12 atau 13, 12 pada semester 6 dan kelas 13 pada semester 8. Selanjutnya adalah zona waktu. Nah, ini disesuaikan wilayahnya. Kemudian menginput nama sekolah, kepala sekolah bila memang ada kesalahan atau data ke sekolah tidak sesuai dengan yang di Dapodik. Selanjutnya adalah menginput nama jabatan kepala sekolah, misalkan PLH, PLT atau kepala sekolah yang definitif. Selanjutnya memilih rombongan belajar 4 tahun. Ini dilakukan hanya jika sekolah tersebut ada yang SMK melakukan 4 tahun. Dan dipilihnya hanya satu konsentrasi keahlian yang sesuai yang melaksanakan 4 tahun saja. Dan selanjutnya adalah token web service Dapodik ketika untuk melakukan proses sinkronisasi ke Dapodik dari Erapod. Dan yang terakhir adalah mengunggah logo sekolah jika memang diperlukan untuk yang nanti akan tampil pada aplikasi atau output dari cetak rapot ini. Jadi yang defaultnya atau pertama itu yang akan muncul adalah logo Tuturi Handayani, yang jika diganti disesuaikan menjadi logo sekolah masing-masing. Selanjutnya ini adalah menu akses pengguna atau atur ulang pengguna. Pada awalnya nanti ini di sini datanya akan kosong. Jadi user atau pengguna admin Erapod tinggal klik warna hijau atur ulang pengguna, kemudian pilih sesuai dengan kebutuhan.
misalkan atur akun PTK, berarti yang akan di-generate adalah akun PTK, kemudian akun peserta didik ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk akun PTK ini memperbaharui jenis pengguna hak akses setelah dilakukan perubahan di Dapodik dan dilakukan sinkronisasi ulang. Jadi ketika proses selesai sinkronisasi ulang, jadi di sini akan kosong. Berarti admin itu harus melakukan atur ulang pengguna. Nah, hal ini juga dilakukan ketika ada perubahan status di Dapodik, misalkan dari penguji atau pembimbing prakerin atau pembina ekstrakurikuler dan lain sebagainya ada perubahan, maka di Dapodik ini, di Erapot ini harus dilakukan atur ulang pengguna. Selanjutnya, hak akses yang ditentukan anual di Erapot ini ada 3 jenis hak akses yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah wakil kepala kurikulum, wakakurikulum, kemudian kepala program, dan penguji internal. Ini dilakukan manual di Erapot. Nah, ini waka dengan cara mengklik. Nah, ini nanti ada tombolnya itu ada di detail ini. Kita tinggal klik detail, kemudian tambah hak akses, nanti tinggal centang sesuai kebutuhan, kemudian klik simpan. Sedangkan untuk menghapus hak akses, tinggal nanti ada aksi ini ada gambar tong sampah, bila memang tidak dibutuhkan atau ada perubahan, tinggal tombol tong sampah ini diklik saja, kemudian klik simpan. Sedangkan untuk mereset password pengguna, jika ada kejadian pengguna, guru, dan lain atau yang lainnya lupa password atau lupa usernya, user nanti tinggal diklik reset password saja. Di sini nanti akan tampil password yang diatur oleh aplikasi Erapot. Kemudian pada referensi guru, di sini menampilkan referensi guru, ada bisa melakukan tombol detail, ubah gelar jika memang ada gelar yang tidak sesuai. Kemudian nanti cukup klik perbaharui. Di Tendik pun sama, tidak sama dengan guru, akan saya skip. Kemudian ini adalah instruktur. Instruktur ini kenapa di SMK ada instruktur? Memang kita ada guru tamu. Nah, guru tamu ini bisa kita inputkan atau kita masukkan di Erapot ini, karena guru tamu kan sifatnya tidak terikat dengan sekolah, dalam artian tidak ada keterkaitan sebagai guru utama. Jadi pada menu instruktur ini nanti klik tambah data, kemudian nanti muncul tampilan seperti poin 2. Kemudian kita lakukan unduh template. Setelah unduh template, nanti bentuknya adalah spreadsheet. Nanti pada poin 3 nanti diinputkan dari mulai nama, nick, dan seterusnya, harus sesuai dengan format. Setelah diisi, disimpan, kemudian kembali lagi sebetulnya ke poin 2 sama, atau ini di poin 2. Nanti ada tulisan browse, ini ada browse, kita cari prosesnya atau cari tempat penyimpanannya. Setelah itu nanti akan muncul, setelah kita upload atau kita unggah, nanti muncul data hasil inputan dari spreadsheet itu, ada nama dan lain sebagainya, pastikan sudah betul. Jika sudah betul, nanti klik simpan. Nah, ini akan proses penyimpanan. Kita terus garis bawahi juga ini nanti untuk nick-nya pastikan tidak ada yang sama, karena ketika ada yang sama dipastikan tidak akan bisa masuk, karena aplikasi mendata diganda seperti itu. Kemudian untuk asesor, prosesnya sama dengan yang tadi dilakukan di instruktur, jadi ini akan saya skip karena prosesnya hampir sama.
Nah, tetapi di asesor ini setelah berhasil, ya, ini wajib menginput beberapa poin ya. Nah, ini ada tombol detail. Ini warna orange, ini tombol aksi detail. Nanti pilih Dudi. Nah, di paling bawah ada Dudi. Jadi kita sematkan dulu Dudi atau asal perusahaannya atau dunia industrinya dari mana, sesuai dengan kenyataan atau penugasan beliau di mana Dudi terus asesor ini. Kemudian setelah selesai baru klik perbaharui. Hal ini dilakukan agar mengaitkan antara asesor dan Dudi ini untuk proses pencetakan nanti di sertifikat UKK. Selanjutnya adalah referensi lombel. Ini ada dua, lombel reguler, rombongan belajar reguler dan mata pelajaran. Ini posisinya sama. Nanti di sini ada tampilannya, ada nama rombelnya, rombongan belajarnya, kemudian ada data wali kelas, ada tingkat, program atau kompetensi keahlian atau konsentrasi keahlian. Kemudian ada jenis kurikulumnya, ada anggota rombelnya. Ini kalau diklik nanti akan muncul data anggota rombel di tiap rombel yang kita lakukan klik. Kemudian ada tombol pembelajaran. Ini tombol pembelajaran jika kita klik nanti akan tampilnya seperti ini. Ya. Hal yang harus dilakukan oleh admin Erapod ini adalah menentukan jenis kelompok. Misalkan ini pendidikan agama ada di kelompok mata pelajaran umum, nomor urutnya 1, dan seterusnya disesuaikan dengan spektrum yang berlaku. Selanjutnya ini adalah referensi peserta didik. Di peserta didik ini dapat melihat data rinci peserta didik yang bersumber dari Dapodik. Jadi kami sarankan di Dapodiknya harus dibetulkan dalam artian disesuaikan dengan realnya, karena kita akan mengambil data referensinya dari Dapodik. Jadi untuk operator Dapodik bisa koordinasi dengan admin Erapod untuk mensinkronkan datanya agar data yang masuk ke Erapod adalah sesuai dengan yang ada di Dapodik. Selanjutnya ini adalah ada mata pelajaran ya. Ini adalah mata pelajaran, nanti ada ini. Nah, ini untuk ekstrakurikuler. Pada ekstrakurikuler ini tadi sudah dijelaskan di awal bahwa sumbernya tetap dari Dapodik. Nanti ada 2 poin sebetulnya yang harus diisi ya. Pengecekan data detail, kemudian sinkron anggota ekstrakurikuler. Kenapa sinkron anggota ekstrakurikuler? Kadang-kadang ada di Dapodik berubah, jadi ini cukup mensinkronkan saja di menu ekstrakurikuler ini. Jadi datanya akan berubah sesuai dengan yang telah diinputkan di Dapodik. Selanjutnya ini adalah Dudi yang telah diinputkan tadi di awal sudah diterangkan juga di Dapodik. Pastikan isian di Dapodiknya sesuai tadi dengan yang telah diterangkan, dipaparkan di awal narasumber sebelumnya. Nah, ini di sini hanya untuk mengecek saja, ada pada Dudi ini ada nama, bidang usahanya, alamat, jumlah aktivitas, aksi. Nah, ini ketika detail nanti akan muncul nama, bidang usaha, MOU sesuai dengan isian di Dapodik. Ini pada poin 2, kemudian pada poin 3 nanti ada yang namanya anggota atau peserta prakerinnya yang telah sesuai dengan di Dapodik. Nanti akan muncul anggotanya. Ini dilakukan hanya untuk proses pengecekan. Jadi perubahannya tetap harus dilakukan di aplikasi Dapodik. Selanjutnya adalah profil pengguna. Di sini admin dapat melakukan proses perubahan email, tapi kami tidak sarankan, tidak diperbolehkan merubah email karena membatasi proses otoritas sinkronisasi data dari Dapodik. Jadi nanti ketika proses sinkronisasi ini akan terhambat atau tidak muncul ya, tidak dapat melakukan sinkronisasi.
Yang kami sarankan boleh merubah kata sandinya saja. Nah, kemudian boleh juga bisa merubah foto profil, tapi ini tidak urgent, tidak terlalu dibutuhkan, jadi ini bisa dilewat. Kemudian ini menu pusat unduhan. Pusat unduhan ini nanti menampilkan file-file atau berkas-berkas yang dibutuhkan sebagai referensi. Nanti ada panduan e-raport, ada panduan pembelajaran, asesmen, dan lain sebagainya yang kami rasa perlu untuk ditampilkan untuk menjadi referensi, bisa diunduh atau dilihat di sini. Nah, ini adalah daftar menu daftar perubahan. Nanti ketika ada update versi terbaru, maka di daftar perubahan ini akan muncul atau ini data perubahan. Jadi ini munculkan versi beberapa versi sebelumnya dan yang sudah dijalankan. Kebetulan ini misalkan versi 7, pembaruannya di apa, di poin apa, ini menjelaskan seperti itu. Nah, ini untuk proses pembaharuan, ada 2 poin, ada 2 gambar. Yang pertama ini pembaharuan belum tersedia, jadi memang jika menggunakan e-raport versi terbaru, maka di sini akan muncul notif pembaharuan belum tersedia. Sedangkan jika ada notif hijau ini pembaharuan tersedia, berarti kami sarankan untuk user atau admin e-raport melakukan proses updater aplikasi. Nah, bisa melakukan manual atau tadi yang diterangkan melakukan update di menu Windows. Nanti ada tombol updater, nanti tinggal diklik saja, akan auto run atau berjalan secara otomatis. Nah, ini juga akan kami sampaikan kendala yang sering muncul di aplikasi e-raport. Nah, yang pertama adalah ketika kita berhasil mengupload atau mengganti logo sekolah, tapi tidak muncul pada proses cetak. Nah, ini admin nanti melakukan membuka folder C e-raport SMK Updater, kemudian klik kanan Run Administrator, as administrator. Nah, pilih pada Simlink, jadi kita menjalankan Simlink. Nanti sampai selesai, menekan tombol sembarang jika proses ada muncul notifikasi press any key to continue. Jadi ini proses jika ada kendala logo tidak tampil. Selanjutnya jika Anda lupa sandi admin, nanti pengguna bisa melihat atau mengikuti panduan pada HT web laman e-raport.psmk.net, artikel ada reset password. Nah, di dalam web ini juga terdapat beberapa poin atau beberapa menu. Yang pertama adalah salah satunya adalah FAQ. Jadi di sana juga akan kami tampilkan dan telah kami tampilkan sebetulnya beberapa kendala dan berikut dengan solusinya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di web tersebut. Selanjutnya ini adalah ketika ada permasalahan gagal git pull. Jadi ada ketika si proses updater pada perintah git pull muncul notifikasi seperti ini. Nah, ada cirinya, ada fatal detection errors dan seterusnya, dan paling bawah itu ada git config global dan seterusnya. Maka solusinya adalah ketika muncul pada e-raport data web, Bapak Ibu ketik ulang git config dan seterusnya, kemudian tekan enter, atau bisa mengcopy dari atas kemudian dipaste di bawah. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu silahkan lakukan git pull ulang. Nah, pada git pull ada gagal git pull yang kedua, ini adalah muncul notif your local change to following files operating barmage composer.log dan seterusnya. Ini yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengetik git start, kemudian melakukan git pull ulang. Nah, ini gagal update git pull yang ketiga adalah muncul notifikasi error.
Yang harus Bapak Ibu lakukan mengetik perintah git clean strip df, kemudian melakukan git pull ulang. Yang keempat, ini git pull ketika ada tulisan git is not recognition, berarti aplikasi git ini belum terpasang di komputer atau di servernya. Caranya, solusinya adalah mengunduh aplikasi git pada laman tersedia, kita sudah sematkan. Kemudian setelah selesai diinstal, setelah proses instalasi pastikan menutup dulu proses atau tampilan command prompt-nya. Setelah proses install ditutup, baru dibuka kembali dan melakukan proses git pull ulang. Nah, selanjutnya adalah ini gagal update ketika proses composer update atau composer install ya. Nanti ada composer is not connected, berarti ini sama sebetulnya di aplikasi composer ini belum terpasang. Jadi kita harus unduh dan install aplikasi composer ini pada halaman tersedia, kemudian tutup CMD dan buka kembali halaman CMD-nya. Selanjutnya data ekstrakurikuler, tadi sudah diterangkan sebetulnya di awal, permasalahannya data ekstrakurikuler tidak masuk, pengisian di Dapodiknya belum lengkap. Jadi ada yang mengisi, pastikan mengisi pada menu rombel belajar dan ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua adalah harus memastikan juga pada menu sekolah tab data rinci ekstrakurikuler juga terisi. Jadi 2 poin ini harus dikerjakan semua. Jadi kalau hanya salah satu itu tidak akan masuk datanya ke Eraport. Kemudian permasalahan Dudi tidak masuk ke Eraport juga ini 2 poin tadi sudah diterangkan juga, yaitu tabel relasi dunia usaha dan industri, dan kemudian di perjanjian kerja. Ini dua poin ini harus diisi juga. Tadi sudah diterangkan di awal. Nah, untuk data P5 juga tadi sudah diterangkan. Intinya dari beberapa poin ini adalah Dapodik harus dikerjakan sesuai dengan aturannya dan sesuai kenyataan yang berlaku. Jadi ada sesuai. Nah, yang selanjutnya adalah permasalahan pada data hak akses. Misalkan ada nama, user password tidak muncul, jenis hak akses tidak berubah. Nah, penyebabnya belum diatur atau ada perubahan di Dapodik, kemudian belum diatur di Eraport. Misalkan akses waka kurikulum belum masuk. Nah, ini yang pertama, mengatur pada Dapodik untuk guru, pembina, dan wali kelas. Ini hanya dapat dilakukan di Dapodik. Nah, referensi. Kemudian mengatur ulang hak akses pengguna. Kemudian mengklik detail untuk memilih hak akses jika memang hak akses yang akan diberikan berupa waka kurikulum, kepala program, dan penguji internal. Yang selanjutnya ini harus melakukan proses logout pada user yang aktif. Misalkan guru A sedang aktif dan dirubah hak aksesnya, maka guru A ini harus melakukan proses logout dulu, kemudian baru login lagi supaya data perubahannya bisa tampil. Nah, kemudian ini adalah akses penilaian tidak aktif. Nah, ini sering muncul, ada dua kendala sebetulnya atau 2 penyebab. Yang pertama, jika notifnya adalah penilaian tidak aktif, silahkan hubungi administrator. Berarti ini yang menonaktifkan atau proses nonaktifnya ada di admin. Ya, solusinya adalah pada akses admin, buka menu beranda, nanti ada tulisan atau poin status penilaian. Ya, status penilaian. Pastikan aktif, nanti ada aktif itu berwarna hijau. Nah, ini sudah digambar, sudah dikasih. Ini posisinya belum hijau, berarti ini tidak aktif. Jadi kita harus klik, nanti geser jadi warna hijau, nanti di gurunya akan aktif. Yang kedua adalah ini jika notifnya penilaian tidak aktif, silahkan hubungi wali kelas. Maka ini penyebabnya adalah menunya tidak aktif atau tidak diaktifkan oleh wali kelas. Jadi yang diatur adalah pada
akses guru wali kelas. Nah, wali kelas misalkan kalau di sini misalkan 10 AKL, berarti pada wali kelas 10 AKL ini pada menu beranda, nanti tinggal lihat statusnya. Nah, ini digambar status penilaian di rombongan belajar, ini warnanya abu-abu, berarti ini tidak aktif. Jadi tinggal kita klik, nanti warna hijau, baru statusnya akan aktif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Pak Wahyudin atas paparannya terkait dengan peningkatan akses dari versi e-rapor SMK 705. Dan kepada Bapak Ibu kami sampaikan yang mau bertanya, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom live chat dengan nama, kemudian asal instansi dan pertanyaan yang akan diajukan. Dan pada sesi berikutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom live chat kanal YouTube Direktorat SMK. Mungkin pertanyaan yang pertama untuk Pak Aris Munandar ya. Saya akan bacakan pertanyaannya dari SMKN 1 Rangkas Bitung dengan Pak Yepi Huzaifi. Dari Pak Yepi Huzaifi menanyakan,